Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Sekda, Bapak Asisten Kepala Dinas, beserta seluruh rombongan yang berhadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid apa namanya? Hah? Musola. Tapi musola ada khotib Jumatnya. Persiapan, Masya Allah. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya dijemput oleh Pak Wali Kota Padang, pakai sepeda motor. Ambo sangko dake. Rupanya pahalanya banyak, insya Allah. Setiap tetes bensin itu akan dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya ndak lo bensin ambo. Apalah dasar pemilihan musola ini? Begitu banyak masjid yang dilalui tadi. Tak diberitahu kepada saya. Tapi menjelang mulai ceramah tadi baru dibisikkan, ikolah yang banjir tuh Pak Ustaz. Mungkin ini hadiah. Oh, Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tak sanggup kita sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Kenapa tak dari maghrib Pak Ustadz? Karena waktu tahajud itu dari isya sampai subuh. Kalau ada orang pulang jaga malam jam 1, jam 2 malam, kemudian dia sholat tahajud, tidak sah sholat tahajudnya. Karena dia belum sholat isya. Sholat isya dulu, baru sholat tahajud. Tak ada orang sanggup zaman sekarang sholat tahajud dari habis isya sampai subuh. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah dapat pahala sholat sepanjang malam. Maka kita biasakan anak-anak kita ini sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, jamaah musola kita pandang ke kanan ada anak ketek, anak kecil. Pandang ke kiri ada juga anak kecil, pandang ke depan ada anak kecil. Inilah cikal bakal jadi khotib Jumat kita nanti. Sebelum mereka dewasa, ini persiapan aja dulu. Sholat subuhnya ada, sholat zuhurnya ada, sholat asarnya ada, sholat maghribnya ada, sholat isya'nya ada. Tapi tak ada sholat Jumat, maka disebut dengan masjid. Masjid saja. Tapi kalau ada sholat Jumatnya disebut dengan masjid jami. Jami diambil dari jim, mim, ain. Jami artinya masjid yang ada sholat Jumatnya. Itulah maka ada istilah masjid sajo dan masjid jami. Jadi dalam fikih sebenarnya dua saja istilahnya. Kalau ada sholat 5 waktu, tak ada sholat Jumat, masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami. Tapi kemudian istilah itu berkembang. Ditampai awak sampai ada 5. Masjid jami, masjid gadang, masjid raya, masjid agung, surau, langgar, musola. 7. Maka sebenarnya kalau tidak ada sholat Jumatnya, maka tetap sholat tahiyatul masjid, karena namanya masjid. Saya tidak ingin merubah istilah ini. Kalau istilahnya musola, silakanlah pakai istilah musola. Kalau pakai istilah surau, silakanlah pakai istilah surau. Tapi kalau masuk ke dalam, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan pula usolli sunnatan tahiyatul surau, tetap tahiyatul masjid. Karena ada sholat 5 waktu berjamaah. Lalu kemudian kalau dia sudah ada sholat Jumatnya, maka dia tetap masjid dan sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika berkumpul umat Islam ramai,
Siapalah yang menjadi imam di antara kita? Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama pengarangnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fikih Islam lengkap 11 jilid. Kalau berkumpul semua umat Islam, maka yang diangkat menjadi imam adalah ulil amri. Jadi kalau satu kota Padang berkumpul, siapalah yang jadi imam? Yang jadi imam Pak Wali Kota. Itu maka Pak Wali tadi maju ke depan. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, Iko kota Padang alhamdulillah wali kotanya sanggup jadi imam. Ada beberapa kota lain tak sanggup jadi imam. Bertolak-tolakan dia sama wakil wali kota, sama sekda, sama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Maka diangkatlah imam tetap. Itu yang disebut dengan imam ratib. Maka di Masjidil Haram tidak maju Raja Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Belum pernah saya mendengar Raja Salman maju jadi imam, tapi diangkat imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Itulah dia Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Asyuraim. Di Madinah ada Syekh macam-macam. Nah, ini semua adalah imam yang diangkat. Selama ada imam yang diangkat, maka tidak boleh siapapun tamu yang datang menjadi imam, walaupun titelnya sepanjang papan tulis, walaupun sorbannya sebesar ban traktor. Datangnya berceramah ke musola awak, majunya jadi imam, berarti dia tidak mengerti fikih. Karena yang paling layak adalah imam ratib, imam yang diangkat. Kalau di Mesir imam itu diangkat oleh Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, Majlis tinggi urusan agama Islam. Ada namanya Wazir Auqaf, Menteri urusan wakaf. Di Mesir tidak namanya Menteri Agama, tapi Menteri urusan wakaf. Tanah-tanah wakaf dikelola dengan baik, hasilnya disalurkan ke masjid, ke Al-Azhar. Orang mendapatkan beasiswa gratis S1, S2, S3, dai-dai, rumah sakit. Nah, ini semua diatur oleh Menteri Wakaf. Lalu kemudian begitulah masyarakat berjalan, masjid makmur. Masya Allah, musola kita makmur, levelnya ini udah level masjid. Tapi karena jamaahnya rendah hati, tetap dia musola walaupun mimbarnya sudah siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam Islam, imam kecil maksudnya imam di masjid, cikal bakal menjadi imam besar. Imam kecil dulu baru menjadi imam besar. Itu yang terjadi pada pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Nabi Muhammad SAW hari Senin. Nabi tidak menentukan siapa penggantinya. Seandainya dipakai sistem monarki, monarki itu kerajaan. Kalau ayahnya meninggal, naik anaknya. Walaupun anaknya itu bodoh, walaupun anaknya itu perempuan, walaupun anaknya itu masih kecil, kalau pakai sistem monarki tetap naik anaknya. Kebetulan waktu itu ada kerajaan Persia. Kerajaan di dunia ini yang besar dua. Satu kerajaan Romawi, itulah dia yang ada di Italia, Eropa, blok barat. Yang satu lagi kerajaan di timur, namanya Persia. Raja Romawi gelarnya Kaisar, yang paling terkenal Julius Kaisar. Sedangkan Raja Persia gelarnya Kisra. Meninggal Kisra, digantikan oleh anaknya perempuan. Nama anaknya Buran. Lalu apa kata Nabi? Sampai berita bahwa raja ini mati digantikan anak perempuan yang tak punya keahlian di bidang politik kepemimpinan. Tapi karena pakai sistem monarki, meninggal bapaknya, otomatis dilantik anaknya. Anaknya itu perempuan namanya Buram. Lalu kemudian muncullah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mereka mengangkat pemimpin mereka perempuan. Itu hadis itu ada kronologisnya.
Ini hadis ini kalau dipotong, nanti calon-calon anggota legislatif yang perempuan bisa tersudut dengan hadis ini. Jangan pilih pemimpin perempuan. Karena kronologisnya adalah mau dilantik anak kecil yang tak punya keahlian. Kata Nabi, tak akan beruntung Persia kalau mereka mengangkat calon pemimpinnya seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa. Lalu kemudian sistem yang kedua adalah itulah yang dikenal dengan demokrasi. Demokrasi artinya semua orang punya hak untuk memilih. Selama dia punya KTP, dia berhak untuk memilih. Kamu punya KTP? Punya, milih. Kenapa belum punya KTP? Belum vaksin. Pergi vaksin. Pas mau vaksin, saya mau vaksin Pak. Punya KTP? Belum, urus KTP. Lama-lama gilo. Siapa saja yang punya KTP, umur 18 tahun, berhak untuk memilih. Luber, langsung umum, bebas, rahasia, masuk ke kota. Maka dalam demokrasi tak ada beda suara profesor doktor dengan suara tukang penggali parit. Mohon maaf, penggali parit jangan tersinggung. Ini bukan masalah status sosial, tapi ini masalah kualitas pemikiran. Tentulah tak sama antara guru besar yang ada di universitas berpikir. Maka jalan yang paling tengah itu jalan Islam. Islam tidak menganut monarki. Siapa saja yang raja maka anaknya otomatis jadi raja. Meninggal raja tadi malam, lahir anaknya subuh ini, tak buka biji matonya langsung jadi raja. Tidak adil. Dalam demokrasi siapa saja punya suatu suara. Ketua Majelis Ulama Indonesia belajar di Makkah 20 tahun, sama suaranya. Kalau bahasa awaknya, bahasa kampung awak, one man one vote. Yang adil ajaran Islam. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah mereka untuk menetapkan pemimpin mereka. Itulah maka bermusyawarah sahabat-sahabat Nabi di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita sampai di kota Madinah, ini Masjid Nabawi menghadap kita ke kiblat. Di sebelah kanan Masjid Nabawi ada satu petak taman cantik, kebun-kebun hijau, tidak dibangun hotel. Maka itulah tempat musyawarah sahabat Nabi untuk memilih siapa pemimpin kota Madinah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dipakai sistem monarki, pastilah yang menggantikan itu Fatimah, karena anak Nabi, anak kesayangan Nabi. Atau kalau tidak Fatimah, pastilah menantu Nabi, Sayyidina Ali. Tapi Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Maka sahabat bermusyawarah. Lalu kemudian pada musyawarah itu mereka ingin mengangkat Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Anak muda, gagah perkasa. Tak ada orang berani membaca Al-Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu mereka kalau baca Quran tak berbunyi. Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, barulah orang berani baca Quran kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang berani baca Quran sesudah Umar bin Khattab masuk Islam? Karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan tiap tahun. Sudah menang juara gulat masuk Islam. Tak akan ada orang berani mengganggu orang Islam. Itulah pentingnya preman-preman itu diajak ke masjid, supaya orang tidak mengganggu orang nanpai ke mas haji. Maka Umar bin Khattab menjadi simbol kekuatan, menjadi simbol keperkasaan, gagah, bertenaga, anak muda, dihormati. Maka setuju kalau Umar diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi kemudian Umar merasa dirinya tak layak. Yang layak untuk menjadi pemimpin kota Madinah, umat Islam, adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar menggantikan Nabi jadi imam solat ketika Nabi sedang sakit. Nabi tak ada mengatakan, nanti kalau aku mau meninggal dunia, menggantikan aku menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Tak ada. Kenapa Nabi tidak berpesan demikian?
supaya tidak menimbulkan fitnah. Seandainya Nabi mengatakan pemimpin nanti setelah aku meninggal adalah Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya. Seandainya Nabi mengatakan sesudah aku meninggal nanti yang akan menjadi pemimpin adalah Ali, apa kata orang? Iyalah Ali kan sepupunya, Ali kan menantunya suami Fatimah. Islam memutuskan segala perkara dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Barundiang sesudah makan. Itu mah kok awak ndak ada barundiang kini kok. Ambo saya ceramah surang. Danga saya lah. Karena berunding itu sesudah makan. Tidak mungkin orang berunding perutnya lapar, caciannya ikui berunding. Berunding itu sesudah makan, sesudah minum, dalam keadaan tenang, barulah dia mengeluarkan ide-ide pendapatnya. Bermusyawarahlah mereka, siapa yang paling layak? Yang paling layak adalah Abu Bakar Siddiq, karena waktu Nabi sakit, Nabi meminta Abu Bakar menjadi imam. Iko mimbar Nabi, iko mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar menjadi imam, keluar Nabi dari kamarnya, pintu kamar Nabi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit, tiba-tiba waktu sedang sholat itu keluar Nabi dari kamarnya ingin ikut sholat. Lalu kemudian sahabat yang jadi makmum itu memukul tangan, ingin mengasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi tiba. Kan tidak mungkin ya, Abu Bakar Nabi tiba. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi yang sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Karena kalau tertutup tidak tahu aslinya nanti bu. Tiba-tiba dibuka, Pak Wali gitu. Jadi sholat itu mata terbuka. Orang yang sholat itu bukan berarti dia hilang ingatan, lupa, naik ke Sidratul Muntaha. Orang sholat itu dalam keadaan sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kadang ada orang sholat, ambo bu ya, kalau sudah sholat itu hilang sadonya. Berarti orang diculik hantu. Sholat dalam keadaan sadar, sholat dalam keadaan ingat, sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk tidak menghilangkan. Maka yang paling khusyuk sholat itu adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi sadar bahwa Abu Bakar jadi imam, datang Nabi ingin sholat bersama mereka. Apa pelajaran dari sini? Banyak pelajaran, tapi pelajaran yang paling penting adalah sesakit-sakitnya Nabi, dia paksakan untuk datang sholat berjamaah. Sampai ketika Nabi tak lagi bisa berjalan, dia bukakan jendela. Sahabat semuanya menengok, mungkin Nabi akan datang sholat. Habis itu Nabi menutup tirai, penutup jendela. Nabi mempersilahkan mereka sholat. Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, disiram dengan air dalam qirbah. Qirbah itu kulit kambing yang diisi air. Disiramkan ke wajah Nabi. Disiramkan ke wajah Nabi. Terbangun Nabi, terjaga Nabi. Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan, saat sadar apa yang permintaannya? Sholat berjamaah. Coba awak pingsan 3 hari, sadar tak? Katupe gulepak. Apa yang paling nikmat terasa, itulah yang permintaan pertama kalau kita sadar dari pingsan. Dan yang paling nikmat bagi Nabi adalah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Padahal yang sholat berjamaah yang wajib nih laki-laki, tapi di musola kita malah ama-ama pun datang jo sholat berjamaah. Perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka dia datang baik. Di Palestina tak boleh perempuan sholat berjamaah, karena takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Padang, ada tentara Israel yang menunggu di luar? Tidak ada. Aman.
maka silakan datang sholat berjamaah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sholat berjamaah tapi dari rumah ke surau pakai celana sempit, banyak laki-laki masuk parit. Jangan sholat berjamaah tapi memakai parfum yang terlampau harum semerbak sampai-sampai hilang ayat imam. Jangan sholat berjamaah pakai lipstick 2 inci, pakai make up, tetap menutup aurat, menjaga syarat-syarat, menjaga adab-adab. Jangan sholat berjamaah. Ada kawan nambo ustaz, dia termasuk yang setuju perempuan sholat berjamaah, tapi tiba-tiba suatu harinya menelpon ambo, patutlah perempuan lebih baik sholat di rumah. Mengapa itu ustaz? Ambo tadi ke Mas Haji, tarik hampir ambo pingsan. Mana ambo masuk ke Mas Haji, orang alun adolai tirai batu tu, tiba-tiba orang dari sebelah, rupanya orang tu galak di sebelah rame-rame. Maka ke masjid, masuk masjid berzikir, masuk ke masjid baca Quran, masuk ke masjid diam karena mendapatkan pahala iktikaf. Ustaz Somad kenapa tadi tidak diam dan iktikaf? Anggota lambe. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam pemimpin diangkat berdasarkan imam sholat berjamaah. Kalau inilah dipakai di Republik Indonesia untuk mengangkat RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, yang mau diangkat menjadi pemimpin mesti lulus dari seleksi imam di suraunya masing-masing. Mantap atau tak mantap? Mantap. Ini mesti diusulkan ke KPU. Maka orang masjid akan memimpin, memilih orang-orang yang sholat berjamaah. Karena dalam dunia demokrasi, siapa yang paling banyak pemilihnya, dialah yang menang. Orang mabuk tak akan mungkin memilih orang sholat. Pemabuk pasti akan memilih sesama pemabuk. Maka naiklah pemimpin pemabuk karena yang memilih orang sakau. Betul? Tapi kalau orang sholat, orang surau, orang musola, orang masjid, dia akan memilih sesama orang masjid. Kenapa? Pilih selaiko. Mangai kau dipilih geng awak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara masalah kepemimpinan di masjid, di masjidlah cikal bakal kepemimpinan. Kalau masjid itu jamaahnya 100 orang, ada 100 masjid, berapakah jumlah masyarakatnya? Itu bisa masuk soal CPNS. 100 masjid di kota kita. Di kota Padang tak mungkin 100 masjid, pasti lebih daripada itu. Karena masyarakat Minangkabau suka membangun masjid, mewakafkan tanah untuk bangun masjid, meramaikan masjid, negerinya para ulama. Tak mungkin 100 masjid. Andai kita patok 100 masjid, di masjid itu ada 100 jamaah, maka 100 kali 100 berapa itu? Sudah ada 10.000 orang. Yang 10.000 orang itu punya istri, punya suami, punya menantu, punya anak, punya cucu. Maka 10.000 menjadi 20.000, menjadi 30.000, menjadi 40.000, bercabang-cabang. Dari satu kepala rumah tangga, istrinya juga ke masjid, anaknya ke masjid, cucunya ke masjid. Menantunya sebenarnya tak suka ke masjid, tapi karena dia tinggal sendirian di rumah takut, ikut juga ke masjid. Masyarakat mengikut orang banyak. Kalau sudah orang ramai ke masjid, maka insya Allah. Tapi masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah, masjid tempat menuntut ilmu. Subuh habis sholat pulang, zuhur habis sholat pulang, asar habis sholat pulang, maghrib habis sholat pulang. Dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah, pengajian. Saya selalu mengusulkan jangan buat pengajian habis isya. Banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadirilah pengajian kita setelah isya nanti. Saya kalau ngisi pengajian mintanya setelah maghrib. Kenapa Ustaz tak mau setelah isya? Karena kalau dibuat setelah isya,
ustadznya sampai, jamaahnya belum datang. Terduduk ustadz, jamaah sekalian, ustadz kita sudah datang, harap kita ke masjid. Tapi kalau dibuat maghrib, jamaah insya Allah berjamaah 2 kali. Sholat maghrib berjamaah, maghrib ke isya 45 menit. Pengajian tak panjang-panjang. Habis isya baru dibuat tanya jawab. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, anak-anak, laki-laki perempuan ikut tetap di dalam. Tapi kalau dibuat Pak Ustadz dari maghrib ke isya, anak-anak tak bisa mengaji. Dibuat pengajian 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, semua mati. Yang hidup orangnya.